ucapan syukur kita hari ini. Mari mulai dari diri kita, amin. Belajar dari diri kita dulu. Kalau orang lihat kita, orang lihat Tuhan, bukankah itu jauh lebih luar biasa? Saya senang Bapak Ibu hari ini, mari kita berpikir penginjilan, bukan lagi kayak dulu. Saya dan Pak Gembala harus pakai baju putih, celana panjang hitam, pakai sepatu pentopel, baru jalan di pasar, bawa Alkitab, Bapak Ibu saudaraku. Pasti Dabi Kristi nanya, apa Pak Gembala mulah diri ubaya kan? Bapak Ibu saudaraku pasti begitu, enggak gitu lagi Bapak Ibu saudaraku. Sekarang kan udah zamannya, biarlah orang lihat karyamu. Orang lihat apa yang kamu buat, cara bicaramu. Orang lihat di mana kamu ada. Orang senang, ini belum apa-apa. Kan jangan gitu Bapak Ibu. Orang sekarang tuh hidup itu kan susah. Kalau nunggu butuh baru dia cari orang, saudaraku. Mulai nelpon, halo, saya ketawa dengan waktu saya nonton satu video, saudaraku. Ternyata kalau teman lama udah nggak pernah muncul, tiba-tiba nelpon itu bahaya. Pasti dia nanya begini, ada apa 100? Cukup Bapak Ibu saudaraku. Apa yang saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu saudaraku. Dengar baik, seharusnya orang lihat kita, orang senang, amin. Orang lihat kita dia suka. Hadirnya kita, waduh bawa sesuatu yang luar biasa. Nang pas kami datang, kita datang, nang, pantau, muha. Bayang, boh, kita udah Joko. Empari pelalu balang Bapak Ibu saudaraku. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, mari sebelum kita berpikir untuk pergilah, muridkanlah segala bangsa. Mulai dari kita terlebih dahulu, amin. Amin. Wow, muka-muka yang luar biasa hari ini. Karena khotbah saya juga akan panjang hari ini Bapak Ibu saudaraku. Baik Bapak Ibu saudaraku, kalau kita bicara tentang murid tadi, seperti apa ciri murid? Yang pertama, mungkin ini ada di kamu Bapak Ibu saudaraku. Yang pertama, murid adalah seorang yang selalu melakukan apa yang guru lakukan. Lalu yang kedua, murid itu hidup seperti gurunya hidup. Kan ada perkataan bilang begini, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari Bapak Ibu saudaraku kan. Seperti itu Bapak Ibu saudaraku. Lalu selanjutnya, murid siap diajar. Lalu selanjutnya, murid adalah seorang yang akan melakukan perintah. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu adalah orang yang mau diajar atau tidak. Bapak Ibu yang mau dibilang melakukan apa yang Yesus lakukan atau tidak. Hari ini cuma mau pastikan aja. Sebelum engkau memuridkan orang lain, pastikan engkau adalah murid. Amin. Jangan sampai engkau udah di DO Bapak Ibu saudaraku. Karena udah lama mamat semester ya kata. Bapak Ibu saudaraku, tapi pastikan setiap kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin. Hari ini dengar baik, murid akan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Murid akan mengikuti apa yang guru lakukan. Murid akan mengerjakan apa yang gurunya kerjakan. Murid akan melakukan apa yang gurunya perintahkan. Bukan malah sebaliknya, murid yang ngatur-ngatur gurunya. Saya nggak tahu di sekolah sekarang, tapi yang jelas nggak ada yang perubahan Bapak Ibu saudaraku. Tetap guru yang kasih PR buat muridnya, bukan murid yang kasih PR buat gurunya. Kecuali masalah lain lah. Kalau nonton band kan Bapak Ibu saudaraku, kalau dulu kan ketemu ada guru datang, wih ada Pak Kepala Sekolah ya kata. Kalau sekarang mantau guru, calo Joko ya Bapak Ibu saudaraku kan. Bapak Ibu saudaraku, apa yang saya mau sampaikan hari ini bagi setiap kita. Murid adalah orang yang siap untuk diajar. Nah, sebagai murid Bapak Ibu saudaraku, saya akan mengajak kita hari ini, sama-sama kita akan belajar dari seorang Petrus. Saya akan mengajak Bapak Ibu hari ini belajar dari tokoh yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya. Dan salah satu murid yang dimuridkan dia adalah Petrus Bapak Ibu saudaraku. Dan ini yang akan saya ajak kita untuk sama-sama belajar hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Matius 26 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah ketemu boleh sama-sama dengan saya bilang amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memperhatikan bagaimana cara Yesus memurid-muridkan muridnya, memurid-muridkan muridnya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat dari seorang Petrus. Bapak Ibu tahu siapa Petrus? Petrus adalah orang yang kalau kata kita tuh bakal omongnya, Bapak Ibu Saudara. Maaf ya, maaf Paman Petrus, Petrus yang di sini maksud saya, Bapak Ibu Saudaraku. Tulah langkah kau nyebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, Petrus yang di sini adalah Petrus yang banyak omongnya. Kalau Paman enggak, Bapak Ibu Saudaraku. Main musik aman? Oh, Joko. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Petrus di sini banyak omongnya. Coba Bapak Ibu perhatikan yang sudah kita baca tadi. Di situ aja dia udah nyeleneh di situ Bapak Ibu Saudaraku. Gimana? Yesus belum selesai ngomong, dia udah bilang begini, aku enggak akan. Kalau yang lain tercerai berai, yang lain pergi, saya akan tetap di sini. Kalau yang lain tinggalkan Tuhan, saya akan tetap di sini. Bayangin, mau lebih dari orang lain. Memang Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, di antara murid-muridnya, dia memang adalah seorang pemimpin. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, ada hal menarik dari Petrus. Petrus punya latar belakang yang tidak baik. Dia seorang yang kasar, Bapak Ibu Saudaraku. Dia juga punya latar belakang di mana dia bukan orang terpelajar. Tetapi menarik ketika dia dimuridkan oleh Yesus. Apa yang terjadi? Dari seorang yang tidak terpelajar menjadi seorang pengajar yang sangat luar biasa. Bukankah ini yang kita mau hari ini? Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dan kiranya ini akan menjadi pembelajaran kita antara Yesus dan antara Petrus ini. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang guru, bagaimana kita juga akan menempatkan diri kita sebagai seorang murid seperti Petrus. Nah, perhatikan yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, ada poin pertama saya hari ini. Apa yang dapat kita pelajari dari Petrus, dari cara Yesus memuridkan Petrus? Yang pertama yang kita bisa lihat adalah Yesus menaklukkan rasa takut. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Yesus menaklukkan rasa takut. Kalau saya boleh bilang, Yesus menghilangkan rasa takut. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu Saudaraku, dalam pengalaman-pengalaman dengan Petrus, kalau Bapak Ibu perhatikan kisah ketika Yesus berjalan di atas air, apa kata Petrus? Kalau itu engkau, buat saya juga berjalan di atas air. Secara manusia takut dong, di tengah laut kan. Bapak Ibu Saudaraku, nangka tengah laut di ubah kita kan. Mantau air isi hitam sedikit, enak kok wani kok namun koyak Joko. Bapak Ibu Saudaraku, tapi apa yang dilakukan Petrus justru karena Yesus itu sendiri jaminannya, dia berani. Bahkan ketika dia harus keluar masuk rumah-rumah orang non-Yahudi untuk memberitakan Injil, dia berani. Kenapa? Karena Yesus yang lakukan semua itu. Saya tahu hari ini problemnya kita, masalahnya kita kurang berani untuk ngomong tentang Tuhan. Coba kalau doa di warung. Doa masing-masing kita, apa Joko? Kau berdoa, nangkap bakah aku lagi nggak ada. Bapak Ibu Saudaraku, bayangin betapa takutnya kita ngobrol tentang Tuhan. Amin. Makanya hari ini dengar baik. Saya tertegur ketika saya baca ini Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari lewat hidupnya kita. Kita memang takut secara manusia. Kita nggak berani secara manusia. Tetapi dengar baik, Tuhan yang akan melenyapkan rasa takut ini bagi setiap kita. Ketika engkau ingin pergi memberitakan kebenaran itu. Ketika engkau ingin pergi menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang terdekatmu. Bukankah betapa banyak Tuhan tempatkan orang-orang yang tidak kenal Yesus di lingkungan kita? Bukankah begitu banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan tempatkan di sisi kita hari ini? Pertanyaan saya, beranikah engkau memberitakan tentang Yesus itu kepada mereka? Sudahkah engkau ngomong kebaikannya Tuhan untuk mereka? Bagaimana kita mau ngomong kalau kita sendiri belum merasakannya? Kembali lagi poinnya, mulai dari kita terlebih dahulu. Apakah engkau benar-benar sudah diselamatkan? Apakah engkau benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan? Itu yang pertama, dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kasih itu sendiri melenyapkan ketakutan. Dalam artian sederhananya begini. Mari kita nyampaikan sesuatu bukan karena kita mau menghakimi. Kau yang paling salah, kau tidak benar, bukan. Tetapi kita menyampaikannya, kebenaran itu, karena kita mengasihi dia. Kita mau dia juga diselamatkan. Kita mau dia juga berubah. Bapak Ibu, mari hari ini kita ngomong kepada orang lain. Kita bicara kepada orang lain. Bukan dasarnya penghakiman. Bukan dasarnya merasa diri lebih baik. Karena hati-hati kita kekristenan sekarang sedang terjebak di zona ini. Kita merasa diri kita lebih baik, baru kita mau ngomong sama orang lain. Tetapi sekarang dasar kita untuk bicara adalah kasih itu sendiri.
Saya nggak mau kalau anak saya nanti tidak terselamatkan. Saya mau dia terus berubah, saya ngobrol terus, ngomong terus sama dia, berulang-ulang terus. Bukan karena saya mau menghakimi dia, tapi karena saya mengasihi dia. Saya nggak mau suatu hari ketika Tuhan panggil, saya di sorga, dia nggak di sorga. Bapak Ibu Saudaraku, dasarnya adalah kasih. Lalu yang kedua adalah Yesus mengampuni ketidaksetiaan. Perhatikan baik-baik, Yesus pribadi yang setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tertarik Bapak Ibu Saudaraku dengan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang setia. Anak-anak muda dengar baik. Pribadi yang paling setia dalam hidup ini, yang ada terus dalam hidup kita, maupun kita lagi maju-majunya, kita lagi berhasil-berhasilnya, bahkan kalau kita pun lagi gagal-gagalnya, kita lagi jatuh-jatuhnya, kita juga lagi hancur-hancurnya. Siapa yang setia? Tuhan Yesus. Siapa yang selalu ada? Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi dengan kita sebagai murid seperti Petrus? Petrus pernah berubah setia. Bapak Ibu Saudaraku, dari pengalaman-pengalaman yang ada, perhatikan. Setelah menyombongkan kesetiaannya, Petrus tadi udah bilang kan, saya nggak akan menyangkal Tuhan. Tapi apa buktinya? Setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Petrus ketika ditanya, kamu bagian dari murid ya? Dia bilang, enggak, saya enggak kenal orang itu. Setelah itu baru ayam berkokok, setelah dia 3 kali menyangkal. Baru ngomong, ujung-ujungnya menyangkal. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang disebut dengan manusianya kita. Kita yang sering berubah setia. Bukan Tuhan gak ada dalam kehidupan kita. Kita yang lupa. Bukan Tuhan yang jauh, kita yang jauh. Bukan Tuhan gak ada, kita yang udah gak berdoa lagi. Kita yang udah gak baca firman lagi. Kita yang udah gak saat teduh lagi. Kita yang udah lupa lagi, hanya sekedar. Bahkan makan pun doa sekedar, Bapak Ibu Saudara. Udah tolan sedikit baru mau dah. Bapak dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu ini pernah pengalaman Bapak Ibu atau tidak. Tapi apa yang saya mau bilang hari ini, betapa jauhnya kita dari Tuhan. Tapi mulai hari ini ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Siapa yang tidak senang dengan orang setia, ya kan? Orang kalau pacaran kan gitu, saudaraku. Selalu mau setia, kita dua aja kok, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi orang udah nikah kan pengennya setia. Lah mamat, tika pinoh mamat, joko ke Sintang, tika kerja jauh, LDR. Nggak ada lah yang LDR di sini Bapak Ibu Saudaraku ya. Setia itu enak Bapak Ibu Saudaraku, suka kita. Dan tahu ke Bapak Ibu pribadi yang setia itu Tuhan Yesus. Bayangin sakitnya kita kalau orang itu tidak setia, apalagi Tuhan. Sebenarnya kita sedang menyakiti dia ketika kita tidak setia. Ayo saya mengajak kita semua kembali lagi sebagai seorang murid yang bukan berubah setia, tapi tetap setia sampai akhir. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita dapat pelajari? Yesus mengajar dengan sabar. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, berulang kali kesalahan Petrus perlu dikoreksi. Dan Tuhan mengoreksi dengan sabar, tegas dan mengasihi. Sang guru sedang mencari murid yang ingin belajar. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan baik-baik. Yesus adalah pribadi yang mengajar dengan sabar. Ini yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Mari ketika kita mau seseorang itu berubah, sabar. Kan hidup kita manusia sukanya mau instan, cepat. Kalau udah ngomong, harusnya dia langsung berubah, Pak Gembala. Kalau udah berdoa harusnya dia langsung, Pak Gembala, langsung berubah. Enggak, proses Bapak Ibu Saudaraku. Jangankan anak kita, jangankan saudara kita. Ini Petrus saja yang joko ke sidak nuna Tuhan Yesus kemana angkat dituna. Lagi babal Bapak Ibu Saudaraku. Tahu babal Bapak Ibu Saudaraku, what is babal? Bapak Ibu Saudaraku, babal itu udah diajar-ajar tapi tetap gak bisa. Diulang-ulang terus baru paham. Saya tadi malam ikut gamesnya Kak Mawar itu Bapak Ibu Saudaraku, awal-awal gak ngerti saya Bapak Ibu Saudaraku. Sampai baru ngulang contoh yang kedua baru saya paham maksudnya. Saya termasuk orang yang lambat ngerti paham Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau udah paham udah coba Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tahukah Yesus mendidik dengan sabar. Saya mau mengajak orang-orang tua yang ada di tempat ini. Kan kita gak harus mulai ke dunia dulu. Kita mulai dulu, gak harus keluar negeri dulu. Aku nak ngenjel kah ke Malaysia, aku nak ke Korea, aku nak ke nak ke Swiss, ya sih nak jalan-jalan Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi mulai dulu dari keluarga kita. Anak-anak kita, suami kita. Mungkin kau bergumul hari ini. Untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk saudaramu.
Sabar, mengajar dengan sabar. Itulah seorang guru yang dapat kita pelajari dari sisinya Yesus. Kalau kita belajar dari sisinya Petrus, manusia, itulah manusia. Butuh proses untuk berubah. Tetapi apa endingnya? Pasti berubah. Bagaimana endingnya? Pasti bisa. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam Mazmur 32 saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Lalu yang keempat yang dapat kita pelajari dari antara Yesus dan Petrus ini bagaimana, apa yang bisa dapat kita pelajari. Yesus mengamati kita dengan wujud yang ia maksudkan. Sesenang di sini Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Petrus ini punya masa lalu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Orang-orang bilang Petrus ini pada waktu itu, orang bilang dia adalah seorang yang gegabah. Nampak sih Bapak Ibu Saudaraku, kenapa gegabah? Karena Petrus ini belum apa-apa dia udah mulai duluan. Belum dipikir dulu udah ngomong duluan, kan gitu kan. Orang gegabah kan gitu. Belum mikir udah ngomong duluan, asal keluar. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu Petrus. Lalu yang kedua, ciri Petrus adalah dia seorang yang kasar. Perhatikan baik-baik, orang-orang waktu itu bilang dia seperti itu. Kenapa? Itu yang kelihatan dan nampak dari dia. Tetapi apa yang terjadi? Yesus melihat dia justru jauh lebih berbeda. Yesus bilang, dia adalah batu karang yang teguh. Dan dia adalah pribadi yang setia. Hari ini saya mau ngomong-ngomong, mengajak Bapak Ibu, mari kita memikirkan ini. Berhenti untuk mendikte seseorang. Kalian lihat dia hari ini. Dan tidak mungkin kau tuh bisa masa depan. Kau tuh pasti jadi orang gagal. Kau tuh pasti anak yang tidak tahu diuntung. Mulai sekarang berpikir Bapak Ibu Saudaraku seperti Tuhan memandang dia. Karena Tuhan punya rencana indah untuk dia. Bisa jadi orang yang tidak kita harapkan hari ini. Justru dia yang akan mengangkat derajat keluarga kita. Bisa jadi orang yang biasa saja hari ini yang tidak terpandang dalam keluarga, dalam barisan anak-anak itu. Justru dia yang akan menjadi kebanggaan buat kita. Perhatikan kisahnya Daud. Anak-anak yang lain kebanggaan semua. Panglima. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari melihat dengan cara Tuhan melihat. Itu yang membuat kita kuat dalam mengajar seseorang. Kalau kita lihat dengan apa yang ada hari ini, aduh sebel Bapak Ibu Saudaraku. Marah, emosi. Tapi kalau kita ngelihat dari caranya Tuhan punya rancangan indah. Bisa jadi dia sedang merubah kita, bukan kita merubah dia. Kita dilatih untuk sabar, kita dilatih untuk setia, kita dilatih untuk memandang kepada Tuhan dalam banyak hal. Lalu yang kelima yang terakhir. Yesus mengubah orang menjadi pahlawan. Perhatikan baik-baik kisahnya Petrus seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dari seorang penjaring ikan jadi penjaring manusia. Penjala ikan jadi penjala manusia. Dari seorang tidak terpelajar jadi seorang pengajar. Perhatikan baik-baik di kisah para rasul. Apa yang terjadi? Petrus khotbah. Bapak Ibu Saudaraku, ribuan orang bertobat. Petrus lewat, hanya bayangannya saja orang sembuh. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau Yesus sudah ubahkan, orang itu bisa jadi orang yang paling dahsyat. Kalau Yesus sudah pakai, orang itu bisa jauh lebih hebat dari siapapun yang pernah ada. Dari Petrus ini kita bisa belajar hari ini. Kita adalah murid-murid yang terpilih. Saya banyak gagalnya. Saya kalau lihat ke diri saya Bapak Ibu Saudaraku, terlalu banyak kurangnya. Terlalu banyak keterbatasan saya, terlalu banyak kelemahan saya. Tapi saya tahu satu hal, kalau Tuhan panggil saya jadi muridnya, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dengan saya. Makanya hari ini ikut Yesus sungguh-sungguh. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dia sanggup membalikan sesuatu, dia sanggup angkat sesuatu, dia sanggup ubah sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami
berjalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Musik mengiringi pujian ini dengan lembut. Mari ambil waktu Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini adalah hari yang baik, hari yang indah buat setiap kita. Tidak kebetulan kau ada di tempat ini. Tuhan berbicara kepada pihakmu. Tuhan berbicara kepada engkau pribadi lepas pribadi hari ini. Kita belajar satu hal. Kalau kita melihat kepada Yesus, cara dia memuridkan, kesabarannya. Dia tidak peduli siapa kita. Dia tetap setia ketika kita tidak setia. Dia sudah tahu bagaimana kehidupan kita nanti. Bagaimana jatuhnya kita, gagalnya kita, bagaimana jauhnya kita dari dia. Tapi dia tetap berkata, aku Tuhanmu, aku mengasihimu. Kalau kita belajar dari Petrus hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana dia dengan kelemahannya sebagai manusia, keterbatasannya sebagai manusia. Dari seorang yang tidak ada apa-apa. Dari seorang yang awalnya gegabah, kasar, tapi pada akhirnya jadi orang yang setia. Bahkan sampai pada ending hidupnya, dia rela untuk disalib terbalik. Karena dia tidak mau sama seperti Tuhannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Hari ini saya mengajak setiap kita, mari pejamkan matamu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Mari ambil tangan dua-dua, engkau yang duduk, engkau yang berdiri saat ini. Taruh tangan dua-dua di dada masing-masing. Oh Bapak, terima kasih, ini aku ya Tuhan. Ini kami Bapa, sebagai seorang Bapa, sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga. Hamba-Mu tahu ada tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Tapi hamba percaya kepadamu Tuhan yang akan tolong terus. Tuhan yang akan tidak pernah berhenti buat kami. Untuk seorang ibu yang ada di tempat ini saat ini Tuhan. Menjadi istri, menjadi ibu, buat anak-anak yang ada itu tidak mudah. Tapi hamba percaya hikmat pertolongan daripada Tuhan akan terus ada buat mereka. Temani mereka ya Bapak, dengarkan mereka. Hamba percaya satu hal Bapak, Engkau ada di tempat ini. Engkau yang memulihkan setiap hubungan suami istri yang selama ini mulai tidak ada lagi kasih Tuhan di dalamnya. Mulai jauh, mulai tidak benar. Tapi hamba percaya hari ini di tempat ini Tuhan yang akan pulihkan. Tuhan yang bangunkan cinta itu kembali, kasih itu kembali. Rasa manis itu kembali hadir dalam hidup mereka dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang memulihkan anak-anak muda yang ada di tempat ini hari ini. Dia yang terluka, dia yang diremehkan, dia yang diragukan, dia yang disepelekan. Kami terlalu percaya hari ini Bapak, berita baik ini, pemuritan ini untuk setiap kami yang ada. Tuhan belum berhenti untuk kami semua. Tuhan mau pakai kami yang ada di tempat ini. Pulihkan Bapak untuk hubungan antara orang tua dan kakek nenek yang ada di tempat ini. Tuhan berkati Bapak. Hamba berdoa untuk setiap mereka di masa-masa tua mereka Tuhan temani. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu berkati. Beri rasa sukacita itu, beri damai itu. Terlebih yang datang ke tempat ini dengan masalah mereka. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun. Hamba berdoa Tuhan yang akan berikan kelegaan. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan pulihkan. Yang datang ke tempat ini dengan kehilangan pengharapan. Bapa dalam nama Yesus, Tuhan beri pengharapan yang baru buat setiap kami. Biarlah hari ini kami berseru, Tuhan, Tuhan. Engkaulah Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak Gembala Sidang, doa berkat. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah pohon berkat. Puji Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga,
Anugerah dari Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kita yang hidup, serta pimpinan Roh Kudus-Nya menyertai keluar masukmu, memberkati keluarga rumah tanggamu, suamimu, istri, anak-anakmu, dan membuat berhasil dalam segala apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Terlebih menuntun engkau menjadi umat Tuhan yang selalu setia, mengiringi Tuhan, setia, memberitakan kasih-Nya, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin, amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Mari persilakan duduk dan bersatu teduh.